Kata besar salah. Mari kita lihat film thriller misteri terbaru Irlandia 2024 ini. Versi lengkap film, The Curse. Siapakah yang akan menjadi pemenang terakhir? Ceritanya, Nana menceritakan pada pacarnya, Aji. Kemarin malam, saat dia pergi ke toilet, dia melihat sesuatu yang aneh. Aji tidak ingin mendengar itu, karena dia sedang di tempat kerja. Dia sudah mendengarkan percakapan pasien jiwa sepanjang malam. Nana tidak bodoh. Tentu saja dia tahu Aji sedang bersindir. Jadi dia agak marah. Dia sudah merasakan keanehan di villa ini. Dia ingin pindah kembali ke apartemennya. Sampai Aji tidak perlu jaga malam lagi. Setelah melihat adegan ini, atmosfer mencekam film ini berada pada tingkat menengah atas. Munculnya hantu Ah Piao tiba-tiba menandakan ini adalah rumah berhantu. Biasanya film tentang rumah berhantu tidak buruk. Layak untuk ditonton. Jadi, pertanyaannya adalah, apa yang terjadi di sini? Bagaimana nasib selanjutnya dari AJ? Mari dengarkan cerita yang diceritakan oleh Jin Kai Chai. Cerita dimulai. Itu terjadi di sebuah villa tua di pinggiran kota. Dakiao sedang merapikan barang-barang rumah di dalam rumah. Pasangan suami istri ini sedang secara bertahap merenovasi villa tua ini. Entah mengapa, pasangan suami istri ini bahkan di dekat lantai 3. Membongkar pintu rahasia berbentuk persegi. Bukankah ini sangat mudah untuk terjatuh? Biasanya dia tinggal di tenda. Ada kamera digital di sebelahnya. Diatur untuk pengambilan foto otomatis dengan penundaan. Di dekatnya ada rumah sakit jiwa. Dazuang adalah perawat di unit ini, khusus mengurus pasien-pasien jiwa. Beberapa pasien di sini memiliki kecenderungan kekerasan yang serius. Suami Dakiao, AJ, adalah dokter spesialis di rumah sakit jiwa ini. Seharusnya setelah pulang kerja malam ini, AJ akan segera bergabung dengan Dakiao di villa tua. Namun karena ada urusan yang harus diurus, jadi malam ini Dakiao harus tinggal sendirian di sana. Ketika malam tiba, Dakiao mengunci pintu kamarnya dengan sangat rapat. Tempat ini memang terpencil. Di luar, Dakiao selalu merasa ada sesuatu di luar pintu. Maka dia pergi dan membuka jendela kecil di pintu. Wow, ada seorang pria berdiri di sana. Dakiao sangat ketakutan. Dia belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Pria itu sebenarnya adalah seorang pria bermata satu. Matanya kanan terbuat dari kaca. Pria bermata satu memberitahu Dakiao, "Kamu dalam masalah. Saya melihat seseorang masuk ke dalam rumah tadi. Ketika kamu pergi ke mobil mengambil sesuatu, kamu tidak mengunci pintu ini, dan seseorang masuk." Pria bermata satu menjelaskan lagi. Intinya, ada seseorang yang menyusup ke dalam rumah. Dakiao dalam bahaya sekarang. Dakiao sama sekali tidak percaya. Dia dengan tegas memberitahu pria bermata satu bahwa suaminya akan segera pulang. Ternyata Du Yanlong mengatakan bahwa Aji sedang bertugas malam. Tidak mungkin kembali. Dakiao menyadari bahwa Du Yanlong adalah pasien rumah sakit jiwa. Du Yanlong juga mengakui sendiri. Dan dia mendengar Aji dan yang lainnya sedang berbicara. Kemudian dia datang ke sini. Karena ponsel tertinggal di dalam mobil. Dakiao mulai sedikit percaya. Lalu berteriak keras. Berharap orang itu keluar dan muncul. Namun tidak ada suara atau gerakan sedikit pun. Dakiao mulai berpikir bahwa Du Yanlong masih berbohong. Maka suruh dia segera pergi dari sini. Jika tidak pergi, dia akan melapor ke polisi. Tidak disangka Du Yanlong malah ingin dia melapor ke polisi. Dakiao terkejut, karena ponsel tertinggal di mobil. Lalu bertanya apakah Du Yanlong punya ponsel. Tentu saja dia tidak punya. Namun dia tetap bersikeras. Ada orang jahat masuk ke rumah Dakiao. Dakiao mulai sedikit percaya pada perkataannya. Lalu bertanya apa yang akan dilakukan Du Yanlong jika dia membuka pintu. Bagaimana caranya Onyet Dragon? Jawaban Du Yun cukup bagus. Dia masuk ke dalam rumah untuk memeriksa orang asing. Jika tidak menemukan, dia langsung pergi. Dakiao sedang memikirkan apakah harus membuka pintu. 11 bulan kemudian, seorang pria sedang duduk menulis sesuatu. Tiba-tiba ada suara di luar pintu. Dia bangkit dan membuka pintu untuk melihat. Hal ini membuatnya ketakutan. Maka dia bersembunyi di bawah tempat tidur. Dia bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Kemudian dia menutup mulutnya dan tidak berani bersuara. Pria itu pergi tanpa melihat apapun. Kemudian situasi di luar menjadi tenang. Pria itu keluar dan melihat. Tidak ada apa-apa. Namun dia pergi ke ruangan lain. Darah berserakan di lantai. Dan Du Yun mati di sini. Benar, ada kasus pembunuhan di rumah sakit jiwa. Beberapa hari kemudian, adik Dakiao, Xiao Qiao, sedang duduk di toko barang antik miliknya sendiri. Matanya tidak bisa melihat apapun. Namun dia adalah seorang medium. Orang yang datang hari ini adalah Ajie. Dia sengaja datang untuk memberitahu Xiao Qiao. Dia terus mencoba untuk kembali ke kehidupan normal. Saat ini sudah memiliki pacar baru. Ternyata Dakiao masih dibunuh pada malam itu. Xiao Qiao langsung memberitahu Ajie. Dia tadi memegang bel itu.
dapat memanggil arwah keluar. Ajie mengira Xiao Qiao bercanda. Dia tidak pernah percaya hal-hal seperti itu. Dia meminta Xiao Qiao untuk menekannya. Lihat apa yang terjadi. Xiao Qiao tidak berani menekannya, karena dua orang terakhir yang menekannya meninggal karena kecelakaan. Selain itu, dia juga memberitahu Xiao Qiao, pelaku yang diduga membunuh Da Qiao, si mata satu, minggu lalu ditemukan meninggal di ruang perawatan. Pasien di sebelah mengumpulkan barang-barangnya. Hari ini dia dengan sengaja membawanya untuk Xiao Qiao. Itu juga bisa dianggap sebagai penghiburan. Xiao Qiao sangat terharu, maka dia menerimanya. Dia mengucapkan terima kasih atas hal itu. Alasannya melakukan hal ini adalah ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada malam Da Qiao dibunuh. Segera mengambil mantel dan kembali ke toko. Aji terdengar seperti dongeng. Lalu dia berpisah dengan Xiao Qiao. Malam itu Xiao Qiao mulai berkomunikasi dengan roh. Maka dia menyentuh bola mata kaca. Dia tidak hanya melihat naga satu mata. 1 minggu kemudian, pembunuh bertopeng. Dia tahu bahwa ini tidak semudah itu. Naga satu mata adalah pengganti. Dia segera mengambil jaket dan kembali ke toko. Dia meletakkan sebuah kotak kayu di ruang dalam. Itu adalah warisan ibu mereka yang ditinggalkan untuknya. Sebenarnya mereka berasal dari keluarga spiritualis. Hanya saja, Xiao Qiao tidak tertarik sejak kecil. Jadi dia tidak belajar. 1 minggu kemudian, di Villa Aji, pacar baru Nana sudah tinggal di sana. Aji baru saja bangun dari tidurnya siang. Nana ada di sofa di lantai pertama, terhadap kamera, video dan foto Aji dan Xiao Qiao, penuh dengan minat. Selain itu, Nana 2 hari yang lalu mengambil foto aneh dengan kamera. Layar menunjukkan, sepertinya ada seorang wanita lain di ruangan itu. Aji merasa mungkin itu adalah double exposure atau semacamnya, atau apapun yang ingin Anda katakan. Kemudian Nana menceritakan, malam sebelumnya ketika dia pergi ke toilet, dia melihat Arpiao yang aneh. Dan kemudian adegan di awal film terjadi. Aji mengungkapkan pemahamannya atas apa yang dikatakan Nana. Setuju Nana pindah kembali untuk sementara waktu. Tapi dia ingin menyatakan, tidak ada hantu besar yang mengembara di rumah ini. Nana juga sangat berpengetahuan, dan meminta maaf. Saat itu Aji melihat sebuah kotak besar di ruang tamu. Nana segera memberitahunya bahwa itu dikirim oleh Xiao Qiao. Dia berdiri di luar pintu. Aji pergi ke pintu besar, terkejut melihat Xiao Qiao. Beberapa detik kemudian, Aji akhirnya mengundang Xiao Qiao masuk ke dalam rumah. Nana terhadap Xiao Qiao, yang memiliki gangguan penglihatan, bisa menemukan tempat ini. Hatinya sudah penuh dengan rasa ingin tahu, tapi malu untuk bertanya. Dengan pengenalan dari Ajie, mereka saling mengenal. Ajie harus pergi kerja malam, jadi tidak bisa menemani Xiao Qiao. Nana menyatakan bahwa dia juga akan kembali ke kota. Maknanya sudah jelas, yaitu meminta Xiao Qiao segera pergi. Xiao Qiao memikirkannya beberapa detik, memutuskan untuk tinggal. Ini membuat Ajie tidak bisa menolak. Lagi pula rumahnya begitu besar. Xiao Qiao membuka kotak kayu itu. Mereka berdua pergi dengan rasa ingin tahu untuk melihat. Nana melihat sekilas lalu mengambil selimut untuk menutupi Xiao Qiao. Ajie melihat sekilas dan merasa tidak ada yang istimewa. Xiao Qiao mengatakan ini adalah hadiah untuk Ajie. Ajie mengucapkan terima kasih atas hal itu. Lalu Xiao Qiao ingin pergi ke kamar mandi, meminta Ajie mengantarnya. Di perjalanan, Ajie sangat peduli dengan kondisi fisik Xiao Qiao. Tidak disangka Xiao Qiao dengan tegas mengatakan, saya sudah pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Semua berjalan dengan normal. Kemudian mereka berpisah. Aji buru-buru pergi bekerja. Dia berbicara sedikit dengan Nana dan pergi. Nana melihat barang-barang di dalam kotak agak aneh. Dia menutup kembali penutup kotak. Saat itu, Xiao Qiao keluar dan memberitahu Nana. Hadiah di dalam kotak itu adalah hadiah peringatan 5 tahun pernikahan orang tuanya. Hadiah peringatan ulang tahun dari seorang teman yang medium. Nana langsung mengungkapkan bahwa dia tidak suka hadiah itu, karena terlalu aneh. Xiao Qiao hanya tersenyum. Kemudian Xiao Qiao mengeluarkan hadiah itu, dan meletakkannya di kursi di sebelah meja makan. Sebenarnya itu adalah patung kayu, yang terlihat agak menakutkan. Nana semakin melihat semakin takut. Namun, dia tidak peduli karena dia akan kembali ke apartemen di kota. Namun, Nana segera menyadari bahwa kunci mobil tidak ada. Setelah mencari seluruh rumah, tidak ada. Nana akhirnya harus tinggal malam ini. Nana menyiapkan makan malam untuk Xiao Qiao. Mereka pun mulai berbincang di sana. Nana menceritakan bahwa dia adalah seorang perwakilan medis. Jadi, dia mengenal Ajie 2 tahun yang lalu. Mereka baru menjadi kekasih setelah Da Qiao meninggal. Jadi, Nana mengenal Da Qiao sebelum dia meninggal. Mereka sudah saling mengenal. Xiao Qiao memberitahu Nana bahwa dia bisa berkomunikasi dengan roh, sehingga dia bisa mengetahui banyak hal yang tidak diketahui orang lain. Nana hanya merasa penasaran setelah mendengarnya. Sambil berbicara, mereka dengan sendirinya mulai membicarakan kematian Da Qiao.
Xiao Qiao dengan tegas memberitahu Nana. Da Qiao tidak dibunuh oleh Du Yanlong. Dia sangat mengenal kepribadian kakaknya. Tidak mungkin membuka pintu kayu itu. Kemudian adegan berikutnya terhubung dengan adegan pembuka. Da Qiao memang tidak membuka pintu kayu. Du Yanlong harus menekankan sekali lagi sebelum pergi. Dia pasti akan melapor ke polisi. Namun dia mengingatkan Da Qiao untuk berdiri di samping pintu. Begitu mendengar suara, langsung buka pintu dan lari. Kemudian Da Qiao melihat-lihat di dalam rumah. Sepertinya tidak ada yang aneh. Maka dia membuka jendela kecil di pintu. Ingin memastikan Du Yanlong sudah pergi atau belum. Namun saat itu di luar pintu sudah sunyi. Namun Da Qiao tidak meremehkannya. Dia mengambil palu dari kotak peralatan. Melihat sekeliling sekali lagi. Dia melihat kamera itu. Dia ingat telah mengatur fungsi pengambilan gambar otomatis dengan penundaan. Maka dia membawa kamera ke dalam tenda. Membuka satu persatu. Benar-benar melihat foto seorang asing. Da Qiao ketakutan sampai gemetar. Du Yanlong tidak berbohong. Da Qiao membuka resleting tenda. Orang bertopeng itu benar-benar muncul. Menggenggam palu di tangannya. Dengan cepat, Da Qiao pergi mengambil kotak makanan. Nana bertanya apakah bukan Du Yanlong yang melakukannya. Siapa yang melakukannya? Layar berpindah ke rumah sakit jiwa. Perawat Da Zhuang sedang memberi pelajaran pada Du Yanlong. Maksud Xiao Qiao. Da Zhuang adalah pembunuh Da Qiao. Sementara itu, Ajie sedang bermain catur dengan Da Zhuang. Tak lama kemudian, Nana menelepon Ajie. Dia tidak bisa menemukan kunci mobil. Diperkirakan Xiao Qiao menyembunyikannya. Sekarang tidak bisa kembali. Malam ini hanya bisa tinggal di villa. Xiao Qiao sudah tertidur. Malam ini dia mengucapkan banyak kata aneh. Maka Nana menceritakan kata-kata itu kepada Ajie. Hal ini membuat Ajie terkejut. Lalu mengatakan bahwa Xiao Qiao memiliki masalah mental. Harus membawanya untuk diperiksa. Nana mengatakan bahwa dia sangat gugup. Ajie meminta Nana untuk menutup pintu dan tidur. Lagi pula, seorang wanita buta tidak bisa melakukan apa-apa. Dia akan melihat apakah bisa kembali sebentar nanti. Menutup telepon. Dia berdiri di lantai 3. Melihat Jojo yang sudah tertidur dengan bengong. Kemudian dia secara refleks melihat patung kayu itu. Bagaimana kepala patung kayu itu bisa terangkat? Sepertinya menatapnya. Terkejut sehingga dia tidak dapat menahan ponselnya dan jatuh. Nana melihat patung kayu itu lagi. Tidak disangka kembali seperti semula. Segera turun dan mengambil ponselnya. Kemudian mematikan lampu dan tidur. Yang aneh adalah, Jojo malah bangun dan duduk di samping meja makan sambil tidur. Nana tidak bisa tidur di tengah malam. Lalu mengambil kamera itu dan memeriksanya dengan teliti. Tiba-tiba muncul seorang Ah Piao di dalam ruangan.